Di suatu siang yang panas, di pegunungan terlihat kabut kuning, dan di sana ada seorang pemuda yang terlihat sangat ketakutan. Dan ternyata di depannya terdapat tubuh-tubuh temannya yang tak bernyawa. Kemudian dia melihat ke arah depan, ia melihat sosok bayangan di balik kabut kuning itu. Dan ternyata sosok itulah yang menjadi dalang dari tragedi berdarah itu. Pemuda itu mencoba untuk kabur, namun kakinya diikat oleh sosok itu, dan dia pun diseret ke dalam kabut kuning tersebut. Keesokan harinya, dia ditemukan oleh sekelompok orang yang mengenakan alma mater kuning. Dan terlihat mereka sudah paham dengan apa yang sudah dialami oleh pemuda malang itu. Lalu mereka melihat kabut kuning akan muncul kembali. Dan salah satu dari mereka dengan cepat melukai tangannya, dan tangannya tiba-tiba menunjukkan gejala yang aneh. Kemudian rekannya memberitahukan bahwa sosok itu ada di depan sana. Lalu wanita itu berkata, biar dia yang urus sosok itu. Di lain sisi di sebuah gedung yang sedang mengadakan interview pegawai sipil atau PNS, ada seorang pemuda yang sedang di toilet. Dia sedang menenangkan diri karena gugup interview. Bahkan dia juga meminum banyak obat untuk menenangkan dirinya sampai-sampai dia berhalusinasi. Ya, dan ini adalah MC kita bernama Hanmaru, yang berumur 29 tahun seperti anak Korea yang lainnya. Kini dia sedang mencari kerja, dan ini adalah interview kelima kalinya untuk melamar sebagai PNS, dan 4 kali dia gagal. Tidak lama kemudian namanya dipanggil untuk interview. Saat di dalam, dia ditanyai alasannya untuk mendaftar menjadi PNS. Dan pertanyaan lainnya, hingga dia ditanya apa momen paling menantang di dalam hidup Hanmaru. Dengan gugup, Hanmaru menjawab bahwa dia tidak punya pengalaman menantang. Namun, mendengar jawaban Hanmaru yang kurang jelas, dia mencoba untuk menenangkan Hanmaru supaya lebih rileks. Kemudian Hanmaru menjawab dengan jujur bahwa sewaktu dia kecil, namun sebelum dia menceritakan kisahnya, dia tiba-tiba tertegun diam dan mengingat sesuatu yang mengerikan. Dan tak lama dia pun terjatuh dan hampir pingsan. Melihat itu, petugas interviunya pun menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Tapi tiba-tiba, dia malah muntah di hadapan petugas. Setibanya di rumah, Hanmaru menyesali perbuatannya yang sudah mengacaukan interview. Di saat ia sedang kesal dengan dirinya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan saat membukanya, di sana ada seseorang yang tinggi dan kekar. Ternyata itu adalah ibunya Hanmaru. Dia menanyakan kenapa Hanmaru tidak mengangkat telepon darinya. Dan kedatangannya ke sana yaitu membawakan lauk untuk makan anaknya. Hanmaru berharap itu adalah daging. Namun ibunya bilang bahwa itu adalah kimchi dan kacang rebus. Seketika Hanmaru pun murung. Kemudian ibunya menanyakan interview anaknya. Namun Hanmaru tidak menjawabnya, dan malah duduk di pojok ruangan. Melihat itu ibunya tahu apa yang terjadi, dan mencoba untuk menghibur anaknya dengan cara memukulnya. Lalu ibunya pun memberikan uang saku kepada anaknya, karena ia tahu anaknya kehabisan uang saku. Dengan sungkan tapi mau dia menolak pemberian ibunya. Namun ibunya dengan kekuatan ototnya memberikan lagi uang tersebut. Dan Hanmaru yang tidak mau jadi malin kudang pun mengambilnya. Lalu ibunya pun berpikir bahwa apa yang dikatakan peramal itu benar, bahwa Hanmaru harus mendaki gunung. Tanpa pikir panjang keesokan harinya, Hanmaru pun berangkat untuk mendaki gunung. Di tengah pendakian dia mengingat kembali apa yang dikatakan ibunya kemarin, yaitu bahwa dulu ibunya bertanya kepada saman atau peramal terkenal tentang masalah Hanmaru, kesulitan mendapat pekerjaan. Dan peramal itu pun bilang bahwa itu semua karena penyakit panik disordernya. Dan juga alasan lainnya, yaitu karena sudah 20 tahun, ayahnya meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Dan menurut saman itu, ayah Hanmaru sudah mati di gunung yang suka Hanmaru dan ayahnya kunjungi. Dan arwah dari ayahnya lah yang memblokir kesuksesan dari Hanmaru. Tidak lama kemudian, dia pun sudah sampai ke sebuah rumah yang suka dia kunjungi dengan ayahnya dulu. Lalu ia pun melihat kembali kenangan buruknya di sana bersama ayahnya. Namun tiba-tiba dia mengalami serangan jantung kembali. Lalu setelah dia menenangkan diri, Hanmaru pun membuka miras dan menciprat-cipratkannya ke sekitar rumah. Namun tiba-tiba kabut kuning muncul di belakangnya. Hanmaru mengira bahwa itu adalah kebakaran hutan, dan dia bergegas untuk turun dari gunung. Akan tetapi dia mendengar ada seseorang di balik kabut yang mengulangi kalimatnya. Saat dia menoleh, dia melihat ada sosok di kabut kuning itu. Saat dilihat dengan teliti, dia melihat sesosok monster yang membawa bambu runcing. Lalu Hanmaru mencoba untuk mengucek matanya, mengira dirinya berhalusinasi lagi. Namun saat dia akan lari, dia tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh monster itu. Seketika Hanmaru pun terduduk dengan rasa nyeri yang sangat menyakitkan di bagian perutnya. Namun di saat-saat terakhirnya, saat dia akan pasrah dengan kematiannya, dia teringat tentang ibunya. Sontak itu pun menjadi kekuatan untuk Hanmaru supaya tidak menyerah dengan keadaan. Ia pun mencoba berdiri, namun saat dia melihat ke arah monster itu membuka mulutnya dan menerjang ke arah Hanmaru. Ia mencoba untuk melepaskan monster itu, namun monster itu malah menggigit dia. Sontak itu pun membuat Hanmaru kesakitan, dan di saat kesakitan Hanmaru mengingat sosok ayahnya yang menyuruhnya untuk makan. Alhasil Hanmaru pun menggigit kembali monster itu hingga monster itu pun mati.
Setelah menelan daging monster itu, Hanmaru merasakan hal aneh terjadi pada dirinya, dan ingatan-ingatan aneh muncul dalam kepalanya. Kemudian, ia merasakan ada seseorang yang memanggilnya, dan ternyata, benar saja, terdapat dua orang di depan Hanmaru. Sontak Hanmaru pun bangun dan menanyakan, di mana monster dan kabut kuning tadi. Mendengar itu, salah satu dari orang tersebut menyuruh Hanmaru menjelaskan apa yang ia maksud. Lalu Hanmaru pun menjelaskan bahwa ada monster muncul dari kabut kuning dan menyerangnya. Mendengar penjelasan Hanmaru, mereka pun membicarakan alarm monster yang kemarin berbunyi. Ternyata alarm itu bukan rusak, tetapi memang ada monster yang muncul. Namun alarm itu tiba-tiba berhenti kemarin, dan ternyata itu karena Hanmaru yang membunuhnya. Kemudian wanita itu berkata bahwa jika Hanmaru mengalahkan monster itu, mustahil ia bisa langsung mendapatkan kekuatan monster tersebut. Lalu pria itu memanggil Hanmaru dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Namun Hanmaru bingung kenapa pria itu bilang kemarin, padahal jelas-jelas ia mengalaminya baru-baru ini. Kemudian Hanmaru membuka handphonenya dan ternyata 1 hari telah berlalu setelah ia diserang monster itu. Saat Hanmaru sedang pusing memikirkan apa yang terjadi, pria itu merangkulnya dan mengatakan bahwa Hanmaru datang tepat waktu untuk berpartisipasi. Mendengar hal itu, Hanmaru sontak bingung. Apa maksudnya? Kemudian tiba-tiba Hanmaru mengikuti sebuah orientasi pegawai sipil khusus resmi. Dan di sana Hanmaru bingung, karena orang-orang yang mengikuti orientasi itu tampak murung. Tak lama kemudian, masuklah seorang wanita bernama Yo Jong-un, atau Ketua Yo. Ia merupakan pimpinan pegawai sipil khusus markas Seoul. Ia mengucapkan selamat datang kepada mereka yang telah menjadi pegawai Kementerian Lingkungan. Lalu tiba-tiba Hanmaru mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa ia merasa tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Namun Yo Yong-an menolaknya karena Hanmaru direkrut menjadi petugas sipil spesial pada hari itu. Seketika Hanmaru terdiam dan merasa ia tidak pernah mendaftar. Ketua Yo kemudian mengatakan bahwa tugas mereka adalah melindungi nyawa, dan siapapun yang bergabung dilarang memberitahu keluarga, teman, atau siapapun. Jika melanggar, mereka sama dengan melanggar hukum keamanan nasional. Rekrutan baru di ruangan itu merupakan orang-orang yang mendapatkan kemampuan iblis pada bulan tersebut. Ada kemungkinan kecil jika darah iblis masuk ke dalam diri mereka, maka mereka akan mendapatkan kekuatan iblis itu. Hanmaru pun teringat bahwa ia sudah memakan daging monster kemarin. Ketua Yo juga menjelaskan bahwa untungnya monster atau iblis hanya muncul di pegunungan yang tidak berpenghuni, dan tingkat mereka bisa diukur dari seberapa tebal kabut. Saat mereka muncul, semakin tebal kabutnya, semakin tinggi levelnya. Kemudian, Ketua Yo memanggil nama Seonwo. Ternyata orang itu berada di samping Hanmaru. Ketua Yo mengatakan bahwa ia berharap banyak pada Seonwo, karena ia merupakan orang yang mendapatkan kekuatan dari monster level ke-7. Namun Seonwo menenangkan Ketua Yo bahwa ia akan bekerja dengan baik. Setelah itu, Ketua Yo memberitahukan bahwa Hanmaru telah mendapatkan kemampuan monster level 1, dan ia menanyakan apa kemampuan Hanmaru. Lalu Hanmaru mengatakan bahwa ia belum tahu kemampuannya. Pernyataan Hanmaru membuat Seonwo menahan tawa. Hanmaru pun kesal pada Seonwo. Namun tiba-tiba terdengar suara alarm yang sangat keras menandakan kemunculan monster. Ketua Yo pun meminta semua rekrutan baru pergi ke lapangan untuk menambah pengalaman. Tanpa banyak omong seperti Dewan Rakyat, mereka pun meluncur ke sumber munculnya monster. Sesampainya di sana, Hanmaru melihat seseorang dengan tangan yang kering. Namun saat dilihat dengan teliti, di depan wanita itu terdapat monster besar dengan pedang tertancap di kepalanya. Ketua Yo pun meminta semua rekrutan memulai praktik dan menerangkan bahwa monster itu adalah monster level ke-1. Walaupun tubuhnya besar, ia merupakan monster terlemah. Monster itu tidak dapat bergerak karena otaknya sudah ditusuk pedang oleh petugas Kang. Petugas Kang kemudian melirik Hanmaru. Penasaran bagaimana cara Hanmaru mengalahkan monster saat ia mendapatkan kemampuan itu. Lalu Ketua Yo menyuruh seluruh rekrutan baru melawan monster itu menggunakan kemampuan mereka. Mendengar itu, Hanmaru merasa sangat takut dan tak terbayang bisa mengalahkan monster sebesar itu. Lalu tiba-tiba penyakit panic disordernya kambuh, dan perutnya terasa sangat lapar. Terlihat dalam diri Hanmaru ada monster yang menyuruhnya untuk makan. Bisikan monster itu hampir membuat Hanmaru lepas kendali akan dirinya sendiri. Namun, untungnya ada Seonwo yang menanyakan ada apa dengan Hanmaru. Kemudian Hanmaru pun menjawab bahwa dia hanya merasa lapar saja, tanpa menanyakan lebih lanjut. Seonwo pun pergi meninggalkan Hanmaru. Kemudian, Ketua Yo pun memberikan bimbingan kepada para rekrutan baru bahwa kabut kuning itu dikeluarkan oleh monster. Dan di dalam kabut tersebut monster mendapatkan kemampuan pemulihan diri yang sangat cepat. Namun mereka yang memiliki kekuatan monster juga mendapat kemampuan pemulihan seperti monster. Akan tetapi, jika mereka mendapatkan luka fatal, mereka tetap akan mati. Ia juga menyampaikan bahwa jika kabut kuningnya hilang, maka kemampuan mereka juga hilang
dan mereka akan kembali menjadi orang biasa pada umumnya. Mendengar penjelasan Ketua Yo, Seonwo pun merasa bosan, karena itu hanya pengetahuan dasar untuk pemula. Kemudian ia mencoba menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan pedang yang tertancap pada monster itu. Dan alhasil, monster tersebut pun bebas. Sesaat setelah bebas, monster itu mengamuk. Dan entah kenapa, tujuan pertamanya adalah Hanmaru. Lalu monster itu meluncurkan sebuah pisau ke arah Hanmaru dan berhasil mengenai bahunya. Saat Hanmaru kesakitan, monster itu menghampirinya. Tetapi untungnya anggota lainnya membantu. Seorang pria dengan kemampuan kelabang berhasil mengikat monster tersebut. Dan seorang pengguna pedang berhasil membelah sebagian kepalanya. Mereka mengira itu dapat menghentikan monster itu. Namun ternyata monster tersebut menyerap kabut dan lukanya sembuh total. Monster itu pun mengamuk dan melempar mereka berdua. Dan salah satu dari mereka berhasil ditangkap oleh monster itu. Saat monster itu akan memakannya, tiba-tiba rahangnya terpelintir. Ternyata itu ulah Seonwo. Kemampuannya yaitu jika ia melukai dirinya sendiri, ia dapat memindahkan akibatnya kepada orang yang ia targetkan. Seonwo pun menghabisi monster itu dengan cara memeras tangannya, dan kepala monster itu pun terputus. Orang-orang di sana sangat kagum karena Seonwo telah mengalahkan monster seorang diri. Namun tiba-tiba Seonwo dihampiri oleh petugas Kang. Ia menuduh Seonwo sebagai orang yang menghancurkan pedangnya. Namun Seonwo menyangkal karena tidak ada bukti. Saat petugas Kang hendak membuktikannya, Ketua Yo menghentikannya. Ketua Yo juga memuji para rekrutan yang sudah membunuh monster itu, namun ia merasa ada seseorang yang tidak ada di sana. Ternyata itu adalah Hanmaru. Ia berlari karena tidak mau menjadi petugas sipil spesial. Ia tidak mau berurusan dengan monster-monster mengerikan seperti itu lagi. Petugas Kang juga merasa aneh. Kenapa monster tadi hanya menargetkan Hanmaru saja? Ia mengatakan bahwa ada hal aneh di sana, yaitu monster tersebut sudah dihabisi. Namun kenapa kabut kuningnya masih ada? Kemudian, di tempat Hanmaru, ia melihat sebuah gerbang terbuka, dan dari dalamnya muncul monster yang sangat besar. Melihat itu, Hanmaru bergegas bersembunyi di semak-semak. Ia mengira monster itu tidak akan menemukannya di sana. Ternyata monster itu berada di belakang Hanmaru, dan di tempat yang lainnya, seseorang berlari ke arah mereka. Orang itu bernama Yosok, dan dengan panik, dia memberitahu mereka yang di sana bahwa telah muncul monster level 3 di sekitar sana. Dan kita beralih ke Hanmaru, yang sedang dikejar-kejar oleh monster tadi. Ia berlari dengan cepat serta berteriak meminta pertolongan berharap ada yang mendengarnya. Namun dia malah tersandung batu dan terjatuh. Kemudian dia melihat depannya ada rumah. Seketika dia pun berlari ke arah rumah tersebut dan bersembunyi di salah satu ruangan di sana. Lalu dia pun mengintip keluar dan monster itu tetap mengikutinya sampai di sana. Kemudian di sana muncullah seorang nenek-nenek. Monster itu pun mengalihkan targetnya pada nenek itu. Hanmaru awalnya ingin membantu nenek itu karena dia mengingat perkataan Ketua Yo bahwa lukanya akan sembuh saat di dalam kabut kuning. Namun ia mengurungkan niatnya karena jika dia terluka fatal di sana, maka dia akan mati saat itu juga. Beralih ke nenek lagi, dia mencoba untuk menebak orang yang ada di depannya. Awalnya ia mengira itu salah satu tetangganya. Namun saat dilihat dengan teliti, dia melihat bahwa itu adalah monster, dan itu membuat dia bersungkur. Lalu monster itu mulai menargetkan nenek itu dengan proyektil yang ada di sekitar kepalanya. Namun serangan itu tidak berhasil mengenai nenek itu. Ia dihalangi Hanmaru dengan mengorbankan tubuhnya sebagai tameng. Alhasil salah satu tangannya menjadi korban serangan monster tersebut. Dan Hanmaru pun tersungkur dan menyuruh nenek itu untuk pergi dari sana. Saat dia akan kehilangan kesadarannya, tiba-tiba kabut di sekitarnya terserap ke dalam luka Hanmaru. Sontak hal itu membuat Hanmaru sembuh seketika. Bukan hanya itu, dia pun tiba-tiba lepas kendali dan menerjang ke arah monster itu. Beralih ke petugas Kang. Dia mendengar teriakan monster dari kejauhan. Kemudian dia bergegas menghampiri sumber suara tersebut. Di sana ia melihat Hanmaru yang sedang menggigit monster itu. Karena kesakitan monster itu pun menghempaskan Hanmaru. Dan entah kenapa monster itu tidak dapat menyembuhkannya yang sudah digigit oleh Hanmaru. Petugas Kang yang menyadari itu pun sama bingungnya dengan monster itu. Memanfaatkan kebingungan monster itu, petugas Kang maju dan mencoba menyerang leher monster itu. Namun monster itu membalas menyerangnya dengan proyektil. Untungnya petugas Kang berhasil menangkis semua serangannya itu. Dan membalasnya dengan serangan pedang vertikal yang seketika membelah monster itu dan membuatnya menghilang. Lalu petugas Kang menghampiri nenek itu dan menanyakan keadaannya. Dan nenek itu pun menanyakan apa yang terjadi. Lalu petugas Kang memberitahunya bahwa tadi ada beruang. Sontak nenek itu pun marah karena beruang selalu saja mengganggu panennya di sana. Dan ternyata orang biasa yang tidak mempunyai kekuatan monster akan melupakan kejadian apapun saat kabutnya menghilang. Lalu nenek itu pun berterima kasih kepada petugas Kang. Dan nenek itu pun masuk ke dalam rumahnya. Lalu petugas Kang pun menghampiri Hanmaru yang belum sadarkan diri. Dan dia bertanya-tanya, bagaimana Hanmaru
dapat menumbuhkan kembali tangannya yang sudah terkena serangan fatal, dan dia juga bertanya-tanya, apa benar kekuatan monster Hanmaru adalah monster level 1? Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Hanmaru yang sedang marah-marah karena dia disuruh untuk masuk kerja pada besok hari. Namun dia tidak mau, karena dia masih trauma dengan apa yang telah dia alami kemarin. Meski dia susah mendapatkan pekerjaan, dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi petugas sipil spesial. Daripada pusing memikirkannya, dia pun mencoba untuk tidur. Di dalam mimpinya dia bermimpi buruk bahwa dia disuruh untuk kembali ke tempat kemarin. Sontak hal itu membangunkannya. Ia melihat ke arah jendela. Ia melihat langit sudah terang. Ternyata saat dia melihat keluar di gunung, ada kebakaran yang besar. Ternyata itu disebabkan oleh monster lava yang muncul. Di sana pun telah ada petugas spesial yang memiliki kemampuan air dan es. Dan mereka pun heran seharusnya monster tidak muncul pada malam hari. Kemudian saat salah satu dari mereka akan menyerang monster itu, berhasil melepaskan diri dari kurungan mereka dan mulai mengamuk di sana. Kemudian, di kantor pusat Seoul keadaan di sana sedang kacau. Lalu Ketua Yo menanyakan situasi saat ini. Orang di sana memberitahunya bahwa saat ini Korea sedang diserang di 20 titik secara bersamaan. Sontak hal itu membuatnya terkejut karena pola serangan monster akhir-akhir ini berubah. Kemudian Ketua Yo mendapatkan panggilan darurat dari Ketua Cabang Busan yang bernama Meong-sik. Lalu Meong-sik pun memberitahu Ketua Yo bahwa gerbang yang ada di Busan sudah 3 hari belum tertutup dan di sana mereka terus-menerus membunuh monster yang muncul. Mendengar hal itu, Ketua Yo pun menghubungi seseorang, dan Ketua Yo mengatakan bahwa keadaan di Busan sudah sangat genting, lalu orang di telepon itu mengatakan bahwa dia hampir sampai di sana. Kemudian dia melompat dari helikopter, dan dia pun mendarat di atas gerbang. Kemudian petugas sipil yang ada di sana pun menyuruhnya untuk menjauh dari sana, karena itu sangat berbahaya. Lalu melihat kelengahan petugas itu, monster di sana pun mencoba menyerangnya, dan untungnya serangannya meleset. Namun monster itu menyusul, akan melancarkan serangan keduanya. Untungnya pria yang tadi menggunakan kekuatannya. Dia membuka lubang di udara dan memasukkan tangannya ke sana. Ternyata dia menarik kepala monster tersebut yang membuat monster itu mati seketika. Melihat hal itu, petugas yang ada di sana pun terlihat terkesima. Pria itu mengatakan bahwa dia akan mengurus sisanya mulai saat itu. Kemudian salah satu dari petugas menanyakan siapa orang itu kepada ketua tim mereka. Kemudian ketua tim itu pun memberitahunya bahwa dia adalah orang yang pertama kali mampu menggunakan kekuatan monster sekaligus orang terkuat saat ini, yang bernama Direktur Jong Il-do. Kemudian ketua direktur pun menggunakan kekuatannya, yang terlihat seperti membelah langit dengan beberapa sayatan.